main dengan Kisco Packet Tracer lagi, dan kasus ini akan saya bagi menjadi 6 kasus, yaitu nanti pada setiap kasusnya akan saya bedakan video-videonya. Jadi kasus yang pertama, itu ada kasus buatlah jaringan sederhana, tapi media penghubungnya atau media menjembatani itu kita menggunakan switch. Oke, kita langsung masuk ke Kisco. Jadi topologi yang akan kita rangkai pada video kali ini itu tidak rumit, di mana kita hanya menggunakan dua buah PC atau komputer, nah dan satu switch untuk jembatan antara PC 0 dengan PC 1. Nah, kita lanjut. Untuk membuat topologinya, teman-teman bisa pergi ke bagian device, terutama di bagian komputer, untuk menambahkan dua PC. Oke, kalau dua PC-nya udah tertambah, teman-teman tinggal tambahkan satu switch sebagai media yang menjembatani. Ini tinggal diatur untuk hubungnya atau kabel penghubung atau connection-nya. Teman-teman dapat menggunakan kabel yang ini. Nah, kabel yang ini tinggal dihubungkan dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/1. Yang ini fast Ethernet 1/1. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, dikarenakan dua komputer atau dua PC ini dapat terhubung dengan mendeklarasikan default gateway-nya, teman-teman dapat pergi ke desktop dengan menyeting IP konfigurasi. Di sini untuk jenis IP konfigurasinya yang kita gunakan adalah IP static, di mana IP address dari bagian stack PC itu tidak boleh sama agar tidak tabrakan. Oke, untuk IP address yang saya pakai kali ini adalah IP address 1.2 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0 atau subnet mask default. Untuk default gateway-nya kita dapat menggunakan 192.168.1.1. Ini adalah default gateway-nya atau gateway yang akan kita setting dengan syarat dua buah komputer harus memiliki gateway yang sama. Ini 1.3. Oke teman-teman, yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa IP address dari dua buah komputer yang ingin dihubungkan itu tidak boleh sama bagian belakangnya. 192.168.1 itu boleh sama, namun poin di bagian ketiga yang ini tidak boleh sama. Karena sebelumnya saya pakai yang 2, maka yang ini saya pakai yang 3. Oke, untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk default gateway-nya itu kita samakan. Ini adalah akses point atau IP address maksudnya yang akan kita gunakan sebagai media penjembatanan. Oke. Untuk melakukan tes apakah dua buah PC atau dua buah komputer ini sudah dapat terhubung atau belum, itu kita dapat melakukan ping itu dengan cara menggunakan ping melalui command prompt ini, ataupun teman-teman dapat melakukan PDU. Nah, cara melakukan PDU-nya teman-teman tinggal tekan yang ini, PC pertama, di ping ke PC kedua. Nah, untuk melihat apakah sudah berhasil terhubung atau belum, teman-teman dapat melakukan pengecekan pada real time. Di sini ada statusnya sukses. Nah, ini dengan artian bahwa PC pertama sudah dapat terhubung dengan PC kedua. Ini satu lagi untuk cara yang paling dasar, dimana untuk melakukan ping dengan PC yang ingin kita ping, tinggal diketikkan saja PC dari lawan kita. 1.3 ping 192.168.1.3 merupakan PC yang ingin kita tuju. Nah, ini adalah PC yang ingin kita tuju, kita tekan ping. Oke, dikarenakan PC memberikan pesan reply atau pesan balasan, ini mengartikan bahwa PC tersebut sudah dapat berhasil atau sudah terhubung satu sama lain.
Nah, demikianlah video part 1 ini selesai, dengan artiannya bahwa dua PC ini dapat saling terhubung dikarenakan adanya satu, yaitu perangkat switch atau perangkat jembatan, di mana switch ini akan digunakan untuk menghubungkan PC pertama dengan PC kedua, itu dengan syarat if configuration atau if dari PC dari salah satu sama lain itu default gateway-nya sama. Yang pertama. Yang kedua, itu if address-nya dengan poin yang sama, yaitu 1.2. Seperti itu. Nah, default gateway ini sangat penting, dan yang kedua, adanya switch ini sangat penting di video pertama ini. Jadi, teman-teman, demikian untuk video part pertama hari ini. Kita lanjut ke video part yang kedua. Bye-bye. Yang berbeda, teman-teman. Oke, video yang kedua ini kita akan menggunakan access point untuk menghubungkan dua PC salah satu sama lain. Oke, pada video kali ini juga kita menghubungkan dua PC itu tanpa menggunakan kabel, atau bisa disebut juga dengan jaringan nirkabel, atau tanpa menggunakan kabel namun menggunakan wireless. Oke, langsung saja kita demokan. Untuk perangkat yang part kedua ini kita akan menggunakan part yaitu dua buah PC. Untuk topologinya bebas ya, dua buah PC dengan satu buah access point. Oke, ini dia. Oke, kita menggunakan satu buah access point dan dua buah PC untuk saling terhubung. Maka pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mengecek terlebih dahulu fisikal atau fisik dari bagian komputer yang semulanya adalah kabelan. Cara melakukan pengecekannya saya ulangi. Tekan PC yang pertama, pergi ke mode fisikal untuk melakukan pengecekan apakah komputer itu sudah jaringan nirkabel atau masih jaringannya berkabel. Oke, terlihat bahwa komponen di dalam komputer ini itu masih jaringan yang berkabel atau menggunakan jaringan LAN, teman-teman. Oke, untuk mengubahnya teman-teman tinggal menonaktifkan saja PC yang pertama ini agar dapat menghilangkan jaringan kabel, yaitu jaringan LAN atau port dari LAN, tinggal diderek ke samping. Nah, ini sudah kosong. Untuk menambahkannya kita menambahkan bagian yang ini, teman-teman, WMP300N ini. Cara menambahkannya teman-teman tinggal gerak saja ke sini, tinggal ditambahkan. Nah, untuk tahu ini berfungsi atau tidak ke access point-nya, teman-teman tinggal tambahkan atau tinggal mengaktifkan kembali PC yang pertama. Oke, kita tunggu selama 2 detik. Oke, sudah. Nah, ini merupakan hasil dari pengubahan jaringan yang berkabel atau jaringan LAN menjadi jaringan nirkabel. Oke, lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita aktifkan kembali. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya teman-teman silahkan mengkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya, dikarenakan IP address bagian PC 1 dengan PC kedua itu masih belum dideklarasikan. Untuk IP address yang saya deklarasikan adalah 1.2, masih sama dengan yang video sebelumnya, 192.168.1.1. Oke, bentar. Oke, tidak perlu, dikarenakan ini wireless harusnya sudah langsung terhubung tanpa menggunakan gateway. Static.
Ya teman-teman, kita tinggal melakukan ping atau tinggal melakukan PD. Oke, kita ping lagi. Oke. Oke, langkah selanjutnya teman-teman dapat melakukan ping. Jika dirasa tidak puas, teman-teman dapat melakukan ping melalui command prompt dengan melakukan perintah ping 192.168.1.3. Oke, sudah berhasil. Dengan artian bahwa PC pertama telah terhubung dengan PC yang kedua melalui jaringan nirkabel atau jaringan wireless dengan akses point. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya pada video part kedua ini, bahwa untuk melakukan perhubungan di antara dua video itu teman-teman hanya perlu media yang menjembataninya saja, yaitu dengan akses point. Teman-teman dapat melakukan koneksi antara PC 1 ke PC kedua dengan syarat teman-teman harus mendeklarasikan terlebih dahulu if dari masing-masing komputer, yaitu if 1.2, 1.3, dengan syarat juga bahwa dari akses point pada port 0 dan port 1 itu dalam kondisi hidup. Jika dalam port 0 ini kondisi dari port statusnya off, maka PC pertama dan PC kedua itu kemungkinan untuk gagalnya besar. Oke, port satunya kita matikan. Port satunya jika dimatikan, maka status dari PC pertama dengan PC kedua itu tidak akan sukses kembali, dikarenakan kita telah menonaktifkan port 1 yang bisa dibilang sebagai media jembatan antara PC pertama dengan PC kedua. Oke teman-teman, kesimpulan pada video kali ini sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke video part yang ketiga. Demikian, sampai jumpa, terima kasih. Pada video part ketiga ini kita akan membuat atau membangun satu buah PC yang dapat terhubung ke satu server. Nah, kita langsung demokan saja. Untuk topologinya sederhana. Hal yang kita perlukan itu hanya satu buah komputer dan satu buah server, yaitu yang nantinya server ini akan kita gunakan untuk langsung dapat terhubung ke dalam PC. Server ini yang akan kita koneksikan itulah server HTTP, yang nanti di dalam server ini juga itu dapat saling terhubung satu sama lain dengan satu PC di dalam domain. Oke, dikarenakan satu PC itu langsung terhubung dengan server tanpa perlu dijembatani dengan switch, maka kabel yang kita gunakan kali ini adalah tipe kabel yang berbeda dikarenakan perangkat tersebut sejenis dan saling berhubungan. Itu tipe dari kabel yang kita gunakan adalah tipe crossover. Kita langsung pilih port Ethernet 0. Oke. Untuk langkah selanjutnya, tahap yang pertama, ketika penyetingan topologi selesai, teman-teman dapat melakukan penyetingan pada PC atau komputer yang pertama. Penyetingan tersebut adalah yang pertama menggunakan atau mendeklarasikan IP address terlebih dahulu. Oke, IP address dari PC yang pertama yang akan saya gunakan itu adalah 192.168.1.2 dengan subnet masknya sama. Untuk default gateway dan DNS servernya dikosongin saja, dikarenakan default gateway-nya itu tidak ada tujuan yang ingin saya tuju, atau tidak ada PC yang ingin saya hubungkan satu sama lain. Oke, untuk IP address-nya 1.2. Untuk servernya, servernya itu kita akan lebih banyak bermain di bagian HTTP dan HTTPS. Di bagian HTTP dan HTTPS itu dipastikan kembali bahwa server tersebut harus dalam kondisi on dengan syarat HTTP on dan HTTPS-nya on. Barulah kita pergi ke config
untuk melakukan penyetingan if configuration, yaitu untuk if dari servernya yang ingin dituju itu adalah 192.168.1.1. Itu adalah if address dari server. Kalau if address dari PC pertama tadi 1.2. Oke, setelah deklarasinya sudah selesai, teman-teman tinggal melakukan uji coba pada komputer klien atau PC pertama melalui web browser. Oke, saya demo ulang agar lebih jelasnya. Teman-teman dapat melakukan penguji cobaan itu pada web browser. Oke, untuk penguji cobaan URL-nya itu adalah URL atau IP address dari server, yaitu 192.168.1.1. Oke, sudah selesai, kita tinggal tekan go. Nah, jika dari servernya tersebut sudah terhubung dengan PC dan PC-nya sudah dapat mengakses IP dari server, maka akan keluar welcome to Kisco Packet Tracer. Nah, dan lain-lainnya. Itu dengan artian bahwa teman-teman telah berhasil menghubungkan satu buah komputer klien ke satu buah server dengan IP kabel crossover. Oke, kesimpulan atau summary pada praktek kali ini, teman-teman harus menyediakan satu buah PC dan satu buah server dengan tipe penghubung kabel yaitu crossover dikarenakan perangkat tersebut terjenis atau sejenis. Dan yang kedua itu teman-teman tinggal mendeklarasikan if konfigurasi yaitu 1.2 dengan subname mask yang sama, dan server yang paling penting teman-teman harus tetap selalu menghidupkan HTTP dengan HTTPS-nya dalam kondisi on agar dapat diakses oleh komputer klien dalam web browser. Itu saja. Sekian video yang ketiga atau video part ketiga tentang cara menghubungkan PC ke server. Demikian, selamat sore, terima kasih. HTTP, satu buah PC dan satu buah server baru yaitu server DNS. Oke, untuk pembuatannya saya masih melanjutkan video yang ketiga dikarenakan video yang ketiga dan keempat ini tidak jauh berbeda. Dan teman-teman yang masih belum menonton video part yang ketiga itu silahkan ditonton terlebih dahulu untuk lanjut ke video yang part keempat agar dapat nyambung dalam mekanismenya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah switch terlebih dahulu. Switch ini switch kosong, lalu kita hapus terlebih dahulu. Untuk kabelnya yang semulanya kita gunakan crossover itu kita ubah nantinya menjadi kabel Cooper, dikarenakan nantinya dari switch inilah yang akan menjadi jembatan antara PC ke server dan server ke PC. Kita juga butuh satu server yang baru yaitu server DNS. Oke teman-teman, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, ini saya ubah dulu server HTTP agar tidak pusing nantinya. Oke, PC client. Oke, untuk hubungkannya teman-teman jika sudah menyiapkan topologi kosongnya, teman-teman tinggal menghubungkannya dengan menggunakan connection kabel Cooper. Kabel yang ini dihubungkan ke switch pas Ethernet 0/1. Server ini hubungkan ke switch, lalu ini juga hubungkan ke switch. Oke. Langkah selanjutnya, teman-teman jika sudah melakukan penyetingan pada PC pertama dan PC kedua yang sebelumnya kita telah laksanakan, yaitu dengan if konfigurasinya sudah, dan untuk server PT-nya juga udah on semua untuk servisnya di bagian HTTP-nya. Jadi teman-teman
untuk kegunaan dari server DNS ini adalah tadi yang sebelum saya jelaskan sebelumnya, adalah kegunaannya untuk merubah alamat pengaksesan yang semulanya menggunakan alamat IP address dari server, kita gunakan dengan nama yaitu DNS. Nah, DNS yang ini, yang pertama yang harus kita isi itu adalah kita menggunakan kita harus menghidupkan dulu DNS service-nya dalam kondisi on. Yang kedua, itu adalah kita harus mengisi bahwa untuk nama dari pengaksesan dari kolom pengetikan URL-nya kita ingin menggunakan nama apa. Saya menggunakan kisco.com. Untuk IP address yang ini, kita akan menggunakan IP address dari server, yaitu 192.168.1.1. Oke, jika dirasa sudah selesai dan sudah siap, kita tinggal add aja, dan jika sudah berhasil biasanya akan masuk ke kolom tabel bagian DNS, yaitu nomor 0, name atau domainnya kisco.com, detailnya adalah 1.1 adalah IP address dari servernya. Nah, ini jika sudah dalam kondisi on, ini juga sudah dalam kondisi on, langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan penyetingan IP address dari server DNS-nya, dikarenakan server DNS-nya tadi belum ada IP address. Nah, untuk IP address-nya itu kita menggunakan 192.168.1.3, dikarenakan yang PC client sudah menggunakan poin 2, server HTTP-nya sudah menggunakan poin 1, dan server DNS-nya sudah menggunakan poin 3. Kita tinggal deklarasikan saja 168.1.3. Untuk subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan uji coba atau tahap uji coba di PC client. Untuk melakukan uji coba di PC client, teman-teman tinggal pergi ke web browser kembali. Oke, URL-nya yang semulanya adalah 192.168 dan sekian-sekian, itu kita tinggal melakukan pengetikan kisco.com sesuai dengan nama address yang kita submit sebelumnya di server DNS, teman-teman. Jadi tinggal go. Oops. Oke, sorry. Kita matikan dulu. Nah, teman-teman, hostname unresolved itu dikarenakan kita masih belum mendeklarasikan DNS server pada komputer klien kita. Nah, cara mendeklarasikannya kita pergi ke if configuration. Nah, DNS server yang semulanya ini 0, kita ubah menjadi DNS IP address dari server DNS-nya 192.168.1.3. Ini merupakan server atau IP address dari DNS servernya. Oke, kita keluar. Kita uji coba kembali di web browser. Kita ketik kisco.com. Oke, teman-teman, sudah berhasil. Yang semulanya oke, saya langsung jelaskan di bagian kesimpulannya saja. Kesimpulan pada praktek yang keempat ini, teman-teman, untuk menghubungkan ke semua topologi ini, dikarenakan sebelumnya saya menggunakan PC client dan hanya menghubungkannya ke server, itu kita tidak perlu menggunakan switch atau media yang menjembatani untuk saling terhubung, dikarenakan kedua perangkat tersebut itu sejenis dan dapat dihubungkan dengan kabel Cooper crossover. Dan dikarenakan kita membutuhkan satu buah server lagi, yaitu untuk server DNS-nya, maka kita membutuhkan jembatan untuk dapat saling terhubung satu sama lain, dikarenakan PC itu untuk dapat terhubung ke server DNS itu harus melalui switch itu, teman-teman. Dan untuk kesimpulan di bagian server DNS-nya, teman-teman hanya harus mengkonfigurasi IP-nya lagi, yaitu IP-nya tidak boleh sama dengan IP yang sudah dideklarasikan. Untuk poinnya subnet dengan subnet default,
Untuk servisnya, dikarenakan HTTP-nya sudah on, teman-teman harus melakukan pengecekan pada DNS, yaitu dalam kondisi on, dengan mendeklarasikan name, yaitu URL-nya, dengan address dari IP address HTTP-nya. Dan syarat yang paling penting, dikarenakan tadi saya ada hostname unresolved, dengan artian bahwa DNS servernya tersebut masih belum ditemukan di komputer klien, maka teman-teman harus mendeklarasikan DNS servernya di komputer klien melalui kolom berikut 192.168.1.3. Seperti itu teman-teman. Jika sudah berhasil, langsung diuji coba di web browser, langsung diketik saja kisco.com sesuai domain yang sudah terdaftar. Oke, sudah berhasil terhubung teman-teman. Jadi sekian kesimpulan dan praktikum pada video yang ketiga ini. Selamat sore, sampai jumpa. Pada video kali ini saya akan menggunakan DHCP atau IP address otomatis yang sudah kita setting melalui server DHCP-nya. Oke, langsung saja kita demokan. Oke, untuk yang pertama, teman-teman buatlah topologi jaringan membulat juga boleh, terserah teman-teman nyamannya gimana. Oke, saya menggunakan 5 buah PC dan 1 buah switch. Servernya dulu, baru saya ke switch. Oke, nah ini teman-teman silahkan diatur sesuai keinginan masing-masing. Oke teman-teman, jika sudah selesai diatur, silakan dicek kembali topologinya sudah benar atau belum. Saya melakukan penamaan pada server DHCP-nya terlebih dahulu. Oke, ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Oke, jika dirasa PC-nya sudah benar dan topologinya sudah benar, teman-teman silahkan menghubungkan PC tersebut dengan kabel Cooper. Silahkan hubungkan ke switch. Ini juga dihubungkan ke switch. Oke, lakukan hal yang sama. Sebentar, saya cek dulu. Untuk portnya sudah terisi semua, sisa 4/1 dengan 5/1. Oke, kita tambah port kembali di bagian fisikalnya. Dikarenakan jaringan LAN yang terhubung itu hanya 4 port, kita tambah port kembali itu dengan cara menonaktifkan bagian switchnya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita pergi ke mode fisikal, kita tambah kabel LAN yang baru, tambah 2. Kita hidupkan kembali, kita tunggu sampai komputernya hijau kembali. Oke, kita percepat saja. Oke, sudah terhubung kembali dengan switchnya. Kita tinggal menghubungkan kembali dengan jaringan connection pas Ethernet 6/1, pas Ethernet 7/1. Oke, jika dirasa sudah rapi dan sudah nyaman dilihat, teman-teman tinggal melakukan penyetingan. Yang pertama, teman-teman hanya main di server atau di bagian perangkat server DHCP-nya saja. Yang harus diperhatikan yaitu service. Teman-teman pergi ke service, pergi ke DHCP, di on-kan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai on. Oke, kita ketik untuk start IP address. Start IP address ini merupakan salah satu pendeklarasian IP
yang nantinya akan kita deklarasi pada setiap komputer ini. Jadi secara kesimpulannya, start IP address jika kita ketik 1.2, maka IP address akan dimulai dengan DHCP 1.2 terlebih dahulu di bagian PC pertama. Dan jika DHCP dilakukan yang sama pada PC 2, 3, 4, dan 5, maka akan berkelanjutan 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6 sampai maksimum dari komputer klien itu tercatat di bagian server DHCP-nya. Seperti itu teman-teman. Kita on kan semua. Saya ketik kembali 192 168 1.2. Submit masnya itu 255 titik 0. Untuk jumlahnya saya buat 246. Saya add. Oke, kita ubah saja server poolnya, dikarenakan pool name-nya yang di bawah ini adalah server pool. Saya ubah juga untuk nama yang di bawah menjadi Disco. Oke. Kita ketik ulang. Oke teman-teman, kita save saja langsung. Oke. Nah, jika DHCP-nya sudah terdaftar, teman-teman, tinggal dicek kembali di bagian pool name-nya. Jika di pool name-nya ada Kisco dan ada start address-nya itu 192.168.2, itu berarti sudah terdaftar. Teman-teman tinggal melakukan pendeklarasian saja di bagian servernya terlebih dahulu. Saya pergi ke bagian desktop untuk melakukan deklarasi IP konfigurasi. Oke, dikarenakan tadi start IP address-nya dari 192.168.1.2, maka untuk IP address yang kosong itu kita tidak boleh menggunakan 1.3 dikarenakan DHCP akan menggunakan IP address tersebut. Jadi kita menggunakan poin 1 saja. Dikarenakan poin 1 sengaja saya sisakan untuk alamat server dari DHCP-nya. Nah, dikarenakan DHCP yang perangkat DHCP pada server ini tidak dapat mendeklarasikan DHCP langsung pada server, kita perlu melakukan pendeklarasian IP konfigurasi atau perlu melakukan pendeklarasian IP terlebih dahulu, yaitu menambahkan IP pada server dengan mode statik. Oke, untuk langkah yang ketiga, setelah melakukan penettingan pada service mode DNS, kita on-kan kembali. DHCP-nya kita on-kan kembali. Kita pergi ke yang DNS-nya tadi di off-kan saja. Kita pergi ke IP configuration, kita cek kembali sudah dalam keadaan aktif semua. Kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu mengubah seluruh mode IP address pada komputer klien itu ke mode DHCP. Kita klik DHCP. Oke, jika DHCP-nya sudah berhasil, maka akan ada tulisan DHCP request success. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh PC. Oke, sudah selesai teman-teman. Seluruh komputer klien saat ini itu dalam mode IP address DHCP, di mana IP address tersebut sudah kita setting untuk saling terhubung di dalam satu poin. Cara melakukan pengujiannya, mari kita melakukan pengujian PD terlebih dahulu. Oke, berhasil. PC 2 ke 3 berhasil, PC 3 ke 4 berhasil,
apakah PC pertama dapat terhubung ke server, dapat terhubung, PC kelima dapat terhubung ke server, dan juga seluruh hasilnya 100% berhasil teman-teman. Itu dalam artian bahwa video part kelima ini berhasil dengan cara penyetingan yang berbeda pada IP address-nya. Jadi kesimpulan pada video yang kelima itu adalah penyetingan bahwa untuk melakukan penyetingan IP address yang tidak perlu dideklarasikan atau dalam mode statik, teman-teman hanya tinggal melakukan penambahan server DHCP untuk mendeklarasikan mode DHCP pada setiap komputer klien dengan syarat-syarat seperti sebelumnya yang saya sampaikan, bahwa lebih banyak bermain di server DHCP, terutama di bagian service DHCP. Kita tinggal mengatur sesuka hati kita ingin mulai dari mana, tinggal di on kan dengan membuat disco yang berbeda atau full name yang berbeda, lalu bermain di desktop dan mendeklarasikan IP address pada bagian server. Lalu yang langkah ketiga yaitu mengubah seluruh komputer klien menjadi DHCP. Seperti itu saja teman-teman. Sekian video part kelima, kita lanjut video part yang keenam. Bye bye, terima kasih, selamat sore. Network dengan satu buah switch dengan dua buah PC saja. Lalu bagaimana jika networknya berbeda? Nah, jika networknya berbeda, kita dapat menggunakan router sebagai jembatan yang dapat menjembatani dengan network yang berbeda dari PC yang pertama dengan network yang berbeda dari PC yang kedua. Oke, langsung saja kita demokan. Oke teman-teman, untuk pendemoan ini kita sudah menyiapkan satu buah topologi yang sama persis dengan soal. Pada setiap topologi ini teman-teman silahkan tambahkan satu buah router 1841, itu ada di bagian router network device, bagian router, dan cari seri 1841. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan saja dua buah switch, yaitu dengan seri 24, depannya 2950. Switch ini kita dibutuhkan hanya dua buah switch saja. Dan untuk perangkat selanjutnya teman-teman silahkan tambahkan dua komputer klien yang masih kosong dan belum terdeklarasikan IP address maupun default gateway. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman silakan dihubungkan terlebih dahulu connectionnya ke switch. PC klien dikoneksikan terlebih dahulu ke switch dan diperhatikan kembali untuk penghubungan atau untuk koneksivitas dari switch ke router. Teman-teman harus diperhatikan bahwa untuk pendeklarasian yang pada switch 6 itu teman-teman menggunakan kabel dari Cooper itu dihubungkan ke fast Ethernet 0/0, dan untuk yang switch ke-7 itu dihubungkan ke router dengan fast Ethernet 0/1. Ini harus diingat kembali bahwa adanya penting dikarenakan nantinya di bagian router itu kita akan melakukan pendeklarasian default gateway dengan dua network yang berbeda. Maka daripada itu harus selalu diingat bahwa switch dari sebelah kiri itu terhubung ke 0/0 dan dari yang sebelah kanan itu terhubung ke 0/1. Seperti itu. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman melakukan penyetingan terlebih dahulu pada PC, yaitu memberikan IP dari yang kosong menjadi berisi dengan melakukan penyetingan IP terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan kesepakatan bahwa untuk IP address-nya kita berikan poin 1.1. Oke, sudah selesai. Untuk PC yang kedua kita berikan poin yaitu 10.0.0.1 dengan subnet max yang sama. Untuk default gateway-nya sebentar ya, untuk default gateway-nya yaitu 192.168. Sorry teman-teman,
Untuk default gateway-nya 10.0.0.5. Dikarenakan if address menggunakan poin titik 1 di depannya 10, maka default gateway-nya juga harus poin titik 10 dengan belakangnya titik 0. Oke. Jika sudah selesai, seingat saya masih belum memberikan default gateway pada komputer kliennya. Oke. 1.5. Oke, sudah selesai. Jika dirasa sudah terhubung semuanya, komputer kiri dan komputer kanan sudah diberikan if-nya. Langkah selanjutnya, teman-teman silakan melakukan penyetingan di bagian router, yaitu pada fast Ethernet 0/0. Kondisi port pada fast Ethernet 0/0 ini dalam kondisi off, sehingga komputer yang ada di bagian koneksivitas dari switch 6 ke router itu mengalami kegagalan atau warna merah, dengan dalam artian port tersebut dalam kondisi non-aktif. Mari kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, jika dirasa sudah aktif, maka akan muncul tanda warna hijau. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal melakukan pendeklarasian IP address saja terlebih dahulu. Nah, untuk IP address yang ingin deklarasikan itu bukan IP address PC, melainkan IP address default gateway yang ada di PC klien sebelah kiri. Dikarenakan hal tersebut, fast Ethernet 0/0. Oke. Titik 1, sebentar ya, saya cek terlebih dahulu. Titik 1.5. Oke. Oke, dengan subnet max yang normal, kita lakukan penyetingan yang sama pada fast Ethernet 0/1, yaitu menggunakan IP address dari default gateway. Titik 0. Oke teman-teman, kita tunggu sampai switch dan routernya saling terhubung. Kita percepat. Oke, router dengan switchnya sudah hijau semua. Jika dirasa sudah lengkap dan tidak ada penyetingan kembali, teman-teman dapat melakukan PD pada PC pertama ke PC yang kedua. Oke, kita PD kembali. Oke, kita PD kembali. Oke, hasil yang pertama itu fail, tapi hasil kedua dan hasil ketiga itu sukses. Oke, saya pindahkan terlebih dahulu. Sukses. Cara melakukan ping yang kedua itu adalah 192. Melakukan ping normal, yaitu ping ke IP address klien. Oke, jika ping sudah memunculkan pesan reply, itu artinya bahwa kesimpulannya dua buah jaringan yang berbeda, yaitu 192.1.1 dengan 10.0.1 itu dapat terhubung dengan baik dikarenakan adanya router yang mendeklarasikan dan menyimpan default gateway atau IP address dari default gateway-nya ke dalam router, sehingga router dapat mengenali default gateway satu sama lain, baik di bagian kiri dan baik di bagian kanan. Baik, sekian kesimpulannya. Mungkin akan berakhir pada video part yang ke-6. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Salam dunia, satu keluarga.